Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syamsir Alam. Kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Mustaqim Aziz. Beberapa waktu yang lalu menjawab dari pertanyaan komentar di channel saya tentang hukum protokol kesehatan menurut Islam, yang sebagaimana kita sering melihat dan tentunya sudah tidak asing lagi di masjid-masjid, dengan sholat memakai masker, terus sholat dengan menjaga jarak. Mungkin Ustadz bisa dijelaskan tentang hukum menurut Islam yang seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertanyaannya saudara Irwan, bagaimana pendapat dalam keadaan kondisi yang begitu semua masyarakat dalam kebingungan masalah meluruskan tentang sholat berjamaah di masjid. Dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW menekankan kepada para sahabatnya, sebelum beliau memulai sholat, maka yang pertama kali ditekankan adalah masalah safnya sholat. Dalam hadis Rasulullah, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis sholat. Luruskanlah saf, rapatkan saf, fa inna taswiyata sufu min tamamis sholat. Salah satunya kesempurnaan di dalam sholat berjamaah kita. Di zaman Umar bin Khattab pun beliau sampai menghunuskan pedangnya, meluruskan saf itu, menghunuskan pedangnya. Biar apa? Biar lurus. Karena itu salah satu kesempurnaan sholat. Nah, sekarang bagaimana pendapat dalam keadaan kondisi yang begitu kurang memungkinkan? Turunnya wabah umpama, sekarang virus di mana-mana, setiap masjid mereka buka dengan merenggangkan saf. Bukan merapatkan saf, tapi renggang, jaga jarak. Ya. Jaga jarak. Sebagaimana di zaman Sayyidina Umar, beliau berpendapat bahwa firra asad minal majzum, firra asad minal asad. Larilah kalian ketika di dalam di situ ada yang berpenyakit. Maksudnya penyakit di sini cepat sekali menular kepada seorang. Maka kita disuruh lari. Sebagaimana kita melihat di depan kita itu ada seorang singa, atas ekor singa. Asad berpergian. Siapa yang melawan singa? Semua orang takut singa. Makanya kita disuruh berpergian. Nah, di zaman sekarang, di umat akhir zaman, kita pun dilanda salah satu wabah. Ini sebenarnya ujian dari Allah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah safnya salat disesuaikan dengan kondisi. Kalau seandainya kondisi kita kurang memungkinkan, umpama ketakutan, salatnya di rumah. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan sholat di rumah kalau dalam keadaan kondisi yang kurang memungkinkan. Tapi kalau kita semua pasrahkan semua sama Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Tidak ada salah satu kemudaratan semua yang menimpa di bumi maupun di langit, itu semua tanpa sekehendak izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpersangka bahwa untuk datang ke masjid, karena kita merasa saya sehat, datang ke masjid. Dan kalau kita lihat juga di Arab sana, saf itu di Masjidil Haram sama renggang-renggang juga. Renggang-renggang juga. Jadi kalau masalah untuk mendapatkan sholat berjamaah, pahala berjamaah tetap kita dapat. Tetap kita mendapatkan pahala berjamaah karena disesuaikan dengan
kondisi tadi. Terus pendapat yang kedua, ada sebagian kita luruskan juga saf, itu tidak apa-apa juga. Maksudnya dirapatkan safnya itu, merapatkan saf. Tapi kalau alangkah baiknya, karena ini penyakit cepat sekali menular, tidak kelihatan, tidak nampak, dan di samping kita siapa yang terkena. Makanya kita waspada sebelum terjadi. Jadi kalau untuk masalah salat berjamaah kita dapat pahalanya, dan kalau kita takut ya di rumah. Tapi kalau kita yakin sebagai kita orang beriman, insya Allah orang yang beriman itu 7 anggota tubuh yang dibersihkan, bukan tangan saja, tapi seluruh anggota tubuh. Cuci tangan, cuci muka, cuci mulut, cuci semuanya sampai ujung kaki, semuanya kaki dibersihkan. Insya Allah kita bersih. Ditambah lagi doa, setiap imamnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan, Allahumma, bagaimana? Saya lupa doanya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam. Ditambah lagi di situ ada wal juzam min virusil corona wa min sayyi'atil asqam. Jadi ditambah lagi doanya, ya Allah jauhkan saya salah satunya dari penyakit virus corona. Insyaallah mungkin itu yang saya sampaikan. Tidak usah takut masalah pahala berjamaah, tidak kita dapat, karena Allah juga melihat hambanya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi mungkin pertanyaan yang selanjutnya. Sebagai tenaga medis kan biasa ada bertugas di puskesmas atau rumah sakit, tenaga medis yang bertugas, misalkan perawat, dokter, dan misalnya tenaga medis kan mereka selalu pakaian APD lengkap seperti itu. Tiba waktunya sholat, bagaimana hukumnya ketika dia harus memang ada sebab dihadapi pilihan bahwa adanya air, dia harus berwudu atau tayamun seperti itu dengan melepaskan APD, alat pelindung dirinya, yang karena mana yang lebih utama, apakah dia harus mengambil air berwudu dulu atau dibolehkan dengan keadaan darurat tersebut dengan tayamun? Masya Allah, tanya baik-baik. Yang bertugas, yang lagi bertugas, yang bertugas, dalam keadaan bertugas. Ya, dalam keadaan bertugas. Jadi kalau dalam usul fikihnya, orang tayamum itu orang yang tidak menemukan air di sana. Ya. Orang kesusahan air, jauh dari luar marhalam, jauh lah. Kalau kita tempuh, kita cari itu air, mungkin waktu sholat sudah habis. Iya, betul. Nah, ini mending kita tayamum. Nah, bagaimana hukumnya kalau orang yang dalam keadaan tugas, seperti APD, alat pelindung diri. Nah, APD ya, alat pelindung diri. Itu kan air berlegetkan di mana-mana. Iya. Alangkah baiknya sempurna dengan wudu. Karena kalau tayamum cuma 2 saja dibasuh, tidak kumur-kumur dia. Tangan sama wajah. Itu pun dengan gerakan saja. Jadi ambil aja debu yang bersih, cukup. Kedua, manja saja, cukup. Ya, itu kalau tayamum. Tapi kalau kita pengen sempurna, karena kan tidak ada salahnya juga kalau kita mau buka sebentar lah, beberapa menit saja kita buka itu. Kita lari ke tempat yang aman. Bagusnya kita ambil air wudhu, sempurnakan. Karena air kan mudah. Kecuali kalau di hutan sana sulit. Kalau air meletakkan di mana bisa. Jadi kita lebih menjaga untuk kehati-hatian dalam masalah taharah bersuci. Oke, terakhir Ustadz, harapannya sebagai pendakwah dai untuk tenaga kesehatan di Indonesia ini khususnya, seperti apa ke depannya di era pandemi ini, harapannya sebagai Ustadz? Bisa diulangi lagi?
harapan kedepannya di era pandemi ini untuk tenaga kesehatan dan masyarakat, apa yang diharapkan ke depan? Diharapkan ke Iya, depannya harapannya. untuk kesehatan dan masyarakat. Ya, Ya. Kita ikuti misalkan lebih menjaga diri atau ya, kita juga ikuti ayat Allah Subhanahu wa taala, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah, nabinya dan rasulnya, wa ulil amri minkum, dan pemimpin siapa saja yang memimpin kalian. Jadi istilah taat itu cuma dua saja, Allah dan Rasulnya. Di luar dari itu mengikuti. Yang diikuti adalah pemimpin. Nah sekarang seperti salah satu protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan. Bagaimana kita bisa lebih menjaga lagi, menjaga salah satu tidak tersebarnya salah satu rantai virus corona ini dengan menjaga jarak, menjaga salah satu kebersihan. Karena semakin kita menjaga jarak, semakin menjaga kebersihan, insya Allah kita pun terhindar dari virus itu. Dan yang paling utama, semua yang menciptakan itu, apapun yang terjadi di permukaan bumi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal minta sama Allah, banyak berdoa. Minta sama Allah, ya Allah, angkatlah secepatnya makhluk yang tidak dilihat oleh kasat mata ini, ya, yaitu virus. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa setiap rumah, minta sama Allah, insya Allah secepatnya Allah angkat semua. Mungkin bisa kita pimpin doa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafirin majid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma in hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifu amman tasha. Allahumma fasrif anna an buyutina wa ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladina al-muslimin wa dararina wa biladina wa biladina al-muslimin. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min firsul corona wa min sayyil asqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara, anta rahim wa nahnu ad-du'afa, anta syafi ishfi maradana maradal muslimin kama qulta li kitabika idza maritu fa huwa yashfi. Allahumma dafa'na al-ghala awal bala awal waba fil madinatil bawbal khassa fil madinatil bawbal khassa min budal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al Indonesia aminah mutmainnah wa jami'il biladina wa biladil muslimin. Allahumma ja'al Indonesia aminah mutmainnah wa jami'il biladina wa biladil muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Terima kasih atas waktunya. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di tips video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.